Oke, sore Bang. Sidang sore-sore. Ya. Ini kita orang lagi di Babe Gym. Abang sebagai owner ya Bang ya. Iya. Atas nama siapa Bang? Atas nama Dharma. Oh Dharma. Ya Bang, kita orang di sini untuk tugas manajemen strategik. Yap. Itu mau nanya-nanya sih Bang. Soalnya hal-hal yang biasa aja, kayak tujuan dari adanya Babe Gym ini apa, dan visi misi dari Babe Gym ini apa gitu Bang. Jadi kalau misalnya dari awal tuh pas ini kebetulan milik saudara. Saudara ini tujuan untuk memiliki gym ini pertama kali tuh karena dari hobi. Jadi kan punya Babe nih. Babe tuh punya hobi untuk di gym, emang dia passionnya di situ. Dan dia emang dari mudanya emang bentuk badan, dan di masa tuanya pun dia memang sering nge-gym kan. Nah, jadi apinya karena dia udah mulai berumur, jadi sekarang itu alat-alatnya sekarang dia jarang dimainin. Akhirnya dia ngebikin lah gym ini, yang dimana dia tuh pengen ngejarin anak muda tuh, terutama karena targetnya kebanyakan anak muda nih sekarang kan trennya kan. Jadi anak muda tuh banyak yang pengen punya badan bagus, banyak yang pengen punya badan sehat. Makanya dari itu Babe pengen nyetak tuh kayak anak-anak muda yang hobi gym dan punya badan yang sehat bugar gitu. Gitu sih intinya. Regenerasi jadi ya Bang ya. Jadi regenerasi dari Babe sendiri gitu, Dan benar. juga hobi jadi bisnis gitu Bang ya. Betul, boleh banget tuh. Benar-benar. Terus ini kita orang ada pertanyaan lagi untuk Hmm? ini sih Bang, kelemahan dan kekurangan dari gym-gym ini. Analisis SWOT ya Bang. Analisis SWOT ya. Jadi kalau misalnya strengthness yang kalau aku rasain ya sama ini ya, itu memang dari Babe Gym ini dia tempatnya memang ada di tengah-tengah kota, nggak jauh-jauh banget, dan dia memang untuk harganya sendiri itu masih affordable untuk anak muda terutama, karena kan target dari awalnya kan memang anak muda. Yang dimana anak muda kan kita tahu mereka kan nggak terlalu banyak uang, tapi untuk nge-gym itu sendiri dan masih bisa untuk bisa dibayar oleh mereka sendiri. Tapi untuk kamar sendiri kalau menurut aku tempatnya tuh masih belum terlalu besar, tapi nggak cukup untuk mengakomodir semua orang yang pengen nge-gym. Dan untuk sendiri harganya juga affordable, yang tadi aku bilang. Itu jadi kayak keuntungan dari Babe Gym sendiri. Jadi anak-anak muda itu yang terutama di sini kan daerahnya tuh dekat-dekat sama sekolah, sama kuliahan, jadi kampus. Nah bener, itu bikin Babe ini jadi pilihan yang tepat bagi anak-anak muda itulah, karena harganya affordable tadi itu. Kelemahan sendiri Bang, kayak fasilitas atau mungkin ada kelas gitu yang selain dari kelas gym, yoga, Oh, atau I see. kayak kebugaran lain gitu. Kalau untuk pembubaran sih Babe kemudian udah nggak buka lagi, tapi masih buka untuk kelas yang terutama untuk wanita sama yang pria juga tuh dibedain terutama. Kalau misalnya tempatnya sendiri, kalau menurut aku kelemahannya masih di cuman kamar mandi doang mungkin ya, karena dia cuma tersedia cuma 2 kamar mandi doang, nggak terlalu banyak, tapi ya cukup mengakomodir untuk semuanya lah. Jadi kalau misalnya yang ini based on price aja sih, kan sesuai sama harganya kan. Jadi kalau untuk harga segitu ya oke banget sih gym yang ini, worth it banget. Terutama untuk kalian yang pengen banget ngebentuk badan ya, ini oke banget sih di sini. Oke, tadi kan kita sudah bertanya mengenai IV kan Bang. Iya. Sekarang kita akan menanya mengenai FP. Jadi FP itu adalah eksternalnya di gym ini sendiri, yaitu pertanyaannya berkaitan dengan opportunis atau peluang, dan threats atau ancaman. Oke. Pertama kita akan menanyakan mengenai opportunis dulu deh. Hmm. Nah, pertanyaan pertama, apakah gym ini itu menawarkan seperti kelas yoga begitu, atau zumba, atau hal-hal lainnya gitu Bang? Oke, jadi kalau di gym ini tuh dalam beberapa waktu ini tuh Babe menutup untuk kelas yoga dan juga kelas kebugaran, tapi beberapa waktu lalu masih ada kelas itu, tapi sekarang lagi ditutup kalau untuk kelas itu sendiri, karena Babe lebih fokus untuk yang misahin antara pria dan wanita. Jadi gym itu sekarang udah ada dua beda tempatnya. Jadi ada tempat yang untuk pria dan ada tempat untuk yang wanitanya gitu. Oke, gitu. Nah, yang kedua, apakah gym ini bekerja sama dengan ahli nutrisi Bang, atau ahli gizi gitu kan? Terutama kan kita tahu gym ini butuh Bukan badan. ya benar seperti protein seperti itu, apakah ada kerjasamanya gitu? Jadi untuk Babe Gym sendiri itu karena kan kita kan butuh, gym itu kan butuh asupan protein, asupan nutrisi yang benar tuh cukup. Jadi kalau misalnya kerjasama dengan brand-brand atau pihak-pihak terkait untuk itu nggak ada, cuman kita ada beberapa kali referensi dan kita menempatkan buku-buku referensi untuk bagi para member gym kalau misalnya bingung atau bisa misalnya mau nanya tentang gimana nih cara ngebentuk badan tapi nutrisinya ideal yang gak harus mahal atau apa gitu, itu bisa banget kita sediain, kita ada kok bukunya di dalam sini gitu. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Bang, yang di peluang ya Bang ya. Yap.
apakah gym ini tuh mengadakan event gitu, Bang? Event-event kebugaran untuk para member atau ya event-event semacam itu lah, Bang. Oke, jadi kalau untuk Babe Gym sendiri tuh kami mengadakan beberapa kali event, terutama kalau misalnya kami ngelihat nih dari member-member kita tuh ada badan yang bagus, misalnya kamu nih ikut member gym di Babe Gym dan badan kamu bagus, itu Babe bakal invite kamu untuk bisa ikut ke kontes nasional ataupun dalam kontes nasional, kontes di daerah misalnya. Itu biasa beberapa kali Babe juga ngebawa member-membernya, dan itu beberapa kali juara juga, dan itu salah satu daya tarik bagi para orang daerah sini untuk bisa ikutan Babe Gym, karena kalau misalnya badan kita bagus, kita bisa diajak Babe untuk ikutan kontes gitu sih. Oke, nah ini pertanyaan mengenai ancaman nih, Bang. Nah, yang pertama, ada nggak sih gym di sekitar sini yang menjadi kompetitor atau pesaing si gym Babe gitu, Bang? Oke, jadi kalau misalnya di sekitaran sini, ini kan daerah sekitaran Bandar Lampung ya. Untuk daerah sini sendiri sih belum ada dalam range yang dekat banget. Masih paling dekat itu 2 kilometeran. Dan itu pun kita tahu Mas, dalam range 2 kilometer itu banyak masyarakat di sekitar sini, dan dalam jangka jarak segitu pun kita masih lebih dekat untuk anak-anak SMA dan anak-anak kuliahan. Jadi kalau menurut aku tuh masih belum jadi terlalu ancaman yang besar, karena Babe sendiri tuh karena jarak yang dekat dengan tempat pendidikan, dan memang target kita kan anak muda yang memang pengen untuk membagusin badan. Jadi menurut aku itu malah jadi keuntungan buat kita sih daripada jadi threatening buat kita gitu sih. Mungkin itu aja sih, Bang, Oke. yang ingin kami tanyakan, dan terima kasih atas waktunya. Ya, Bang. Aman. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatan dan pengalamannya yang sudah diberikan, dan pertanyaan-pertanyaan serta jawaban. Jadi mungkin itu saja dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Dan untuk teman-teman semua, kalaupun ada yang mau nge-gym atau mau membangun badan, bisa banget nih di Babe Gym ya, Bang ya. Alamatnya di mana, Bang? Ya, alamatnya di Jalan ITERA, di baca sendiri tuh, ada di jalan Oh iya. nomor 10 Sukarame, Bandar Lampung. WA-nya di sini ada. Kalau misalnya mau ngubungin bisa aja langsung kalau mau jadi member. Biaya juga affordable kok buat anak muda di sini. Oke, siap. Mungkin segitu aja. Terima kasih, Bang. Yuk, lanjut. Siap, Bang. Oke.